Shalom semuanya. Shalom. Karena kita hari ini merayakan hari Natal, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, kita akan memulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah mandi? Sudah pakai baju yang bagus dan rapi? Kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya? Ya, oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu, kami siap merayakan kelahiran-Mu di dunia ini, Tuhan. Kami mau, Tuhan, segala pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Memuji dan menyembah Tuhan, ya. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita besar dan bergembira.
kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Ya, kita pujikan 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kabar sukacita datang kepada kita. Ayo kita bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi Omeko, urapi kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan kami semuanya yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersukacita ada kabar di mana kelahiran daripada Tuhan Yesus itu boleh datang ke dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam anak-anak, haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Omeko akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Berbunyi demikian, ayat yang ke-20 mulai dari Matius pasal 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini pada saat perayaan Natal, ibadah Natal yang kita sedang ikutin bersama-sama, tema kita adalah jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Pada waktu itu ada sepasang kekasih. Apa itu sepasang kekasih? Ada di dalam firman Tuhan ayat yang ke-18 tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di situ dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ayat yang ke-18, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah, ada ibunya bernama Maria dan tunangannya bernama Yusuf. Pada waktu itu ya, mereka belum menjadi suami istri, belum menjadi bapak dan ibu, tetapi sudah mengandung. Ternyata di ayat yang ke-20 dikatakan, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, katanya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, pada waktu Bapak Yusuf ini ya melihat kekasihnya, pasangannya, Ibu Maria namanya, itu mengandung, dia takut ya untuk mengambil sebagai istrinya. Dan dia punya berpikir atau punya pikiran untuk menceraikannya secara diam-diam. Tetapi lihat, malaikat Tuhan datang melalui mimpi. Dia berkata, dikatakan, Yusuf, anak Daud, jangan kamu takut. Karena Maria, ibu Yesus itu, dia mengandung seorang laki-laki. Dan itu berasal dari Roh Kudus.
Dan ketahuilah bahwa pada saat dia lahir, nanti kamu harus memberi namanya Yesus. Nah, namanya Yesus. Dan di situ dikatakan ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa itu artinya Immanuel? Immanuel yang berarti adalah Allah menyertai kita. Nah, tema kita, judul firman Tuhan ini, jangan takut karena Allah menyertai kita. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Nah, seringkali kita merasa takut, merasa khawatir, apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak lagi diperbolehkan keluar, ya, tidak boleh lagi kumpul dengan teman-teman, bahkan sekolah juga tidak boleh, ya, masih libur. Semuanya dikerjakan di rumah, dan banyak ketakutan yang seringkali menghantui, namanya takut, ya. Seringkali apa yang namanya itu corona, si COVID-19 itu membuat kekhawatiran orang tua kita, teman-teman kita, ya. Kalau terkena virus itu, wah, orang bisa meninggal, orang tidak bisa disembuhkan. Tapi Om Eko mau kasih tahu bahwa ketakutan yang ada, mungkin kalian tidak bisa berbuat apa-apa, ada Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan yang namanya Immanuel itu akan turun menyertai kita, akan menolong kita, akan membimbing kita, dan akan melindungi kita. Itulah Immanuel. Oleh sebab itu, di hari Natal yang berbahagia ini, ayo kita selalu berdoa, kita selalu datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, ya, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan itu sendiri, dan jangan lupa selalu berdoa bersama-sama, Bapak Ibu bersama-sama, kakak adik bersama-sama, mungkin teman-teman kita yang lain. Dan seperti ini, hari ini kita merayakan perayaan Natal atau ibadah Natal bersama-sama sekolah minggu. Kita berdoa, kita bersuka cita karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan Immanuel, Yesus namanya, telah datang menyertai kita, telah menolong kita yang sakit, akan Tuhan sembuhkan. Tuhan akan datang menolong pada saat kita merasa sendiri, merasa takut, ya, mau melangkah keluar, ya, mau pergi, mau apa lagi, ya, melakukan kegiatan di luar rumah, ketakutan. Nah, begitu juga Tuhan berkata, jangan takut kepada Yusuf, suaminya Ibu Maria. Dia katakan, Yusuf jangan takut, ya, karena aku akan menyertai engkau. Kamu akan mempunyai anak laki-laki, namanya Yesus. Dan Immanuel namanya, Tuhan menyertai kita. Hari ini sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru. Hari ini kita sebentar lagi akan mengakhiri dari tahun 2020. Sudah siap enggak dengan sesuatu yang baru? Om Eko pesan, mulailah dengan hari yang baru bersama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita. Kalau nanti pada saat kamu sekolah, pada saat kamu beraktivitas, pada saat kita bertemu kembali,
ada sukacita, ada kabar berita, ada gembiraan di antara kita. Ya, inilah kabar berita daripada sukacita Natal kita, yang dimana Tuhan berkata, jangan takut karena Tuhan menyertai. Jangan takut karena Allah menyertai. Adik-adik, biarlah sukacita Natal ini kita akan bersama-sama dengan yang lainnya, bahwa Tuhan menolong setiap hati kita. Kiranya renungan singkat ini bisa menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang Immanuel, yang selalu menolong pada saat kita nanti mungkin sekolah, ujian, mungkin kita akan UAS atau UNAS, ya, pertolongan Tuhan datang kepada kita. Yuk, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah datang sebagai rupa manusia. Engkau telah menolong kami, Engkau menyertai kami pada saat kami takut, merasa khawatir, dan merasa tidak ada yang menolong. Tetapi kami percaya punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami. Namanya Yesus, namanya Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, buat hari Natal ini kami boleh bersama-sama bersukacita, kami boleh bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, bersama dengan guru sekolah minggu, bahkan andai tolan dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami yang kami paraskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Muliakan
Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Shalom, halo, nama saya Gabriela dari kelas Yohanes. Saya akan membacakan kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Terima kasih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah mendengarkan firman Tuhan? Apa temanya hari ini? Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi anak-anak
di rumah walaupun hari-hari ini mungkin ke depan juga sekolah masih lewat daring, tapi percayalah Tuhan beserta dengan anak-anak. Natal ini Tuhan Yesus datang. Dia dari surga mau menyertai anak-anak, mau menyertai setiap kita. Sebab itu mari kita bersukacita, kita bergembira karena Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat Natal, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama hari ini. Tuhan memberkati setiap guru sekolah minggu yang mengambil bagian di dalam ibadah daring ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada sabda-Mu. Dan Tuhan berkati kami semua, anak-anak yang sudah mendengarkan sabda-Mu. Tuhan terus memberkati kami dan kami percaya Immanuel, Tuhan beserta kami apapun yang kami alami ke depan. Dan kami percaya demikian juga berkat-Mu akan terus mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Biarlah Immanuel itu benar-benar nyata dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.